Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana awwalu man amana billahi wa saddaqa siddiqatun nisa'i Khadijah radhiyallahu anha faqama bi'aba'i siddiqiyati qala laha sallallahu alaihi wasallam khashitu ala nafsi faqalat lahu abshir wallahi la yukhzikallahu abada. Summa stadallat bima fihi min sifati wal akhlaqi wasyiyami ala anna man kana kadzalik la yukhza abada. Ya. Dan adalah yang pertama sekali yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan Nabi, yang patih Nabi, yang pun tak taat, yang terima risalah Nabi adalah Siddiqah Khadijah, isteri Nabi yang tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, yang pegah yang pun beriman dengan Nabi yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, yang pegah yang pun beriman dengan Nabi adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, yang pegah yang pun beriman dengan Nabi adalah Zaid bin Harisah. Jadi nyan dia padu-padu poh riwayat so punya beriman nyan mandum butui setelah tanya kelompokkan masing bermasing. Rupanya yang pegah yang pun beriman dengan Nabi adalah Khadijah, itu artinya dari kalangan perempuan, dari kalangan ibu-ibu. Nah, jadi dari kalangan urineng yang pun beriman dengan Nabi adalah Khadijah. Yang riwayat yang pun beriman dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu pun benar, tapi gehamal geartikan dari kalangan urang agam yang dewasa. Sama dengan dari urang agam yang dewasa yang pun beriman dengan Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang pegah yang pun beriman dengan Nabi Ali bin Abi Thalib, itu pun benar, yang bertanggung kepada dari kalangan sabi, dari kalangan anak-anak, di mana ketika Nabi diangkat jadi rasul, umur Sayyidina Ali saatnya baru 10 tahun. 10 tahun mantang dalam kategori anak-anak. Berarti yang mengatakan bahwa yang pun beriman Sayyidina Ali itu butoi adalah jika tak disebahkan dengan anak mir. Mana yang pegah Zaid bin Harisah? Yang Zaid bin Harisah adalah pembantu daripada Khadijah. Ludo gemerdekakan oleh Khadijah. Maka disebut adalah yang seseorang yang pernah jadi budak dimerdekakan, so yang pun beriman adalah Zaid bin Harisah. Nasyid yang pegah yang pun beriman adalah Bilal bin Rabah. Diartikan artinya dari kalangan budak. Ya, dari kalangan budak yang pun beriman kepada Nabi adalah Bilal bin Rabah. Pajan beriman ke Nabi, ketika gedinga Nabi langsung gayan beriman. Yang ludo Bilal bin Rabah disiksa oleh tuanji, karena Bilalnya adalah budak. Disiksa oleh tuanji, disiksa oleh ahli Quraisy. Siban disiksa oleh ahli Quraisy adalah diikat bak gaki, dihuang ngan unta ngan kuda di atas ano gasui yang panas, tetapi tetap lisan ganyan ahad. Gekalan le Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lagi yang disiksa, maka getubuh gebuat tebusan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Bilal bin Rabah, kemudian gemerdekakan, gebebaslah daripada perbudakan. Bebas dari perbudakan bukan berarti bebas daripada penyiksaan. Hanya saja penyiksaan tetap datang kepada orang Islam saatnya. Yang di kemudian hari Bilal bin Rabah geangkat jadi muazzin Rasulullah.
urang azan ketika truk wate sembahyang dua draw tukang azan Bilal bin Rabah siro tu seorang Abdullah bin Ummi Maktum. Nyan adalah urang yang azan, tukang azan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu kepada tukang azan tanya namanya Bilal. Bilal itu ambil maknanya gecok berkat pada Bilal bin Rabah, tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpan cerita Bilal bin Rabah. Cerita Bilal bin Rabah ketika wafat Nabi gelakai izin pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gelakai izin pada Umar bin Khattab, gelakai izin pada sahabat-sahabat Nabi, gelakai izin pada keluarga dekat Nabi, ganyan hijrah. Hijrah ke di kota Syam. Hijrah ke di kota Syam. Kenapa hijrah ke sana? Hana mampu geduk di kota Madinah, bahkan tidak bisa melupakan Nabi. Karena menyetinggal ke Madinah ketika kekalan mantang yang nekalan benda di Madinah, mantang yang nekalan iaitu bangunan Madinah, mantang yang nekalan jejak-jejak Madinah, tetap ingat ke Nabi, sedangkan kalian tidak bisa melupakan Nabi, tidak bisa hidup. Karena apa kan? Rasa cinta ke Nabi penuh tak. Sehingga ganyan gelakai izin untuk tidak lagi tinggal di Madinah. Tidak lagi tinggal di Madinah bukan berarti ia sudah tidak lagi Islam, tetapi han sanggup beli getun karena apa-apa yang teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ganyan termasuk orang yang pertama beriman dari kalangan budak. Maka nepegah di sini faqamat bi a'ba'is siddiqiyati. Ketika mengaku oleh Nabi ketentanggangan katren wahyu, langsung yang beriman oleh istrinya tercinta Khadijah binti Khuwailid. Maka Khadijah binti Khuwailid yang menanggung ubena kepayahan Nabi. Khadijah binti Khuwailid tetap gebantu Nabi dalam semua perjuangan dan gebi semangat kepada Nabi dikala Nabi merasa perlu kepada hiburan. Maka nekun oleh Khadijah pada Nabi, nekelenat madu Nabi, khasyitu ala nafsi, lun kepada drolun. Ya apa? Ya dalam arti perlu karena watatan wahyu pun kan gelom nyata. Gelom nyata so yang trenyan. Maka kun ya lun. Maka nawa daripada gua Hira ke Nabi zammiluni nepu selimbut lun. Nutup lun nepelimbut ya ke. Maka nejawab oleh Sayyidatuna Khadijah, abshir wallahi la yukhzikallah abada. Bergembiralah kamu wahai suamiku Muhammad, bergembiralah, bersenanglah, wallahi la yukhzikallah, demi Allah tidak akan mensia-siakan drone. Allah tidak akan menghinakan drone. Allah tidak akan membuat kamu terhina. Summastadallat bima fi sifati wal akhlaqi. Kemudian disebutkan lom ciri-ciri orang-orang yang hana gesia-siakan. Ya hana gesia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang disebut oleh Siti Khadijah sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penekeun innaka tasilur rahima, idrawana kana serambung silaturahim hari-hari, wa tasaddaqa wa tasdukul hadis, dan habadron haba butuy kon haba yang salah, wa tahmilul qul, dan drone adalah wa tahmilul kalla, siap menerima beban, wa tuqri'udz dzaifa, dan drone nepu mulia jami', wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau bantu di atas kebenaran. Engkau bantu di atas kebenaran. Berarti menyelagengan sidra orang yang cukup god sifat nekun la Siti Khadijah anna man kana kadzalik la yukhza abada. Orang yang punya sifat kemuliaan demikian
dia itu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatlah dirimu bahwa dirimu bukanlah orang yang sedang dihinakan oleh Allah, hanya saja akan nantinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah semangat yang diberi oleh Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lehtan wahyu. Summa inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ay yasda'a bima jaa'a bihi yuwajiha bihil musyrikin, fama zalan nabiy sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hatta nazalat fasda' bima tu'mar fajahara huwa wa ashabuhu. Qalu wa kana dzalika ba'da salasi sinina minan nubuwah. Kemudian diperintah lena Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah untuk berdakwah. Perintah untuk berdakwah. Maka dakwah Nabi terbagi kepada dua. Yang pertama dakwah secara sir. Arti secara sir, dakwah secara rahasia-rahasia. Letun le dakwah secara rahasia, baru dakwah secara terang-terangan. Nyan wate dakwah secara terang-terangan nyan ke wate nyan baru datang mutamah berat lom, yaitu ancaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memang segolongnya juga ada ancaman, wajar. Nabi tanya segolong keangkat ke Nabi, Nabi dia punya akhlak yang agung, punya akhlak yang mulia. Cuma sifatnya mantang orang God atau orang God. Maka saat yang dipujau. Ketika Nabi tanya berdakwah, baru yaitu dicaci maki dan dilawan. Dia caci maki dan dilawan. Bahkan karena memang lagian keadaan manusia. Keadaan manusia menyertanya orang God yang mandum orang pujau. Hai tahu orang God, hana takun ke gop, pe yang na tabi, hana tatam orang pegot yang bro. Nyan menyemanteng lagi nyan tanya manteng dianggap orang saleh. Jika itu terpuji wajar. Dan Nabi saatnya adalah memang terpuji golong nalawan. Pajan Nabi nalawan ketika bedah untuk memperbaiki umat. Pajang perbaiki umat untuk berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan. Karena Nabi bersedekah, geajak orang lain bersedekah. Watenya merasa terganggu orang lain, watenya disakiti. Kemudian Nabi sambung satu rahim. Nabi sambung satu rahim yang adalah terpuji. Tetapi ketika geancam orang untuk tidak memutuskan satu rahim, watenya Nabi dicaci. Nabi senang beribadat, wajar dan dipuja. Tapi pajan Nabi dicaci ketika mengajak orang untuk beribadat, bertauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam agama istilah saleh dan muslih. Saleh, orang saleh. Orang saleh sih pergi galak lagi kok. Orang muslih lehgat draga berupaya memperbaiki orang. Nyai caci. Nyan dicaci dari maki, wate nyan ke kadang-kadang orang yang sajan tujuh. Orang yang berken bersama tanya, orang nyan yang halang. Itu wajar. Makanya orang yang muslih, orangnya jauh lebih jai pahala daripada orang yang saleh. Tanya galak atau kurang saleh, yang penting orangnya berakai. Masalah tanya berakai, home gede. Kemenang tanya. Jadi ni tanya semikir merdeka lagi nyo. Apabila bak ganyan yang galak tanya bergot akai ganyan, dilain daripada ganyan tanya kan digalak cik legok but tanya got akai. Nyokon tanya yang penting go bergot akai ke tanya. Masalah tanya bro akai ke go hana tak sadari.
Pajan yang dilawan, pajan yang dicaci, ketika kita datang bersikap memperbaiki. Maka orang yang bersikap memperbaiki biasa lebih jai musuh daripada orang yang sifatnya baik. Dia doakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga gedanya menjadi orang yang baik dan semoga adanya menjadi orang yang mampu memperbaiki orang lain. Dalam bahasa agama disebut kita tidak cukup bersifat saleh tetapi harus bersifat muslih, memperbaiki orang lain. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika Nabi dakwah, fajma'u ala khilafihi wa adawatihi illa man asamallahu minhum bil Islam. Berkumpul para kafir Quraisy untuk lawan Nabi, untuk jak tantang Nabi, kecuali hanya orang-orang tertentu saja yang beriman, yang memang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Najib yang tidak beriman tetapi ke bantu seorangnya ammuhu Abu Talib, yaitu pamannya Abu Talib. Abu Talib hendak sempat beriman kanyan, tetapi sangsang kurang adab tanya baik dak yang hendak beriman. Karena baik lele tak ada cerita tentang Abu Talib. Karena soal iman pun ada dua. Nah, yang pendapat adalah iman cukup dengan hati walaupun tidak di lisan. Karena Nabi gesayang tak ke Abu Talib, mudah-mudahan ganyan beruh dalam kategori beriman. Kategori beriman dari sisi adalah iman dengan hati, tidak mesti dengan lisan. Keganyan pakan. Karena Nabi diinginkan, karena ganyan yang ganyan cintai diinginkan beriman, tapi tidak beriman. Maka hana gesitanya jika le tak ada cerita tentang hana iman ganyan. Karena itu adalah orang yang sayang cit oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fashtadal amru wa tadarabal qaumu wa azhara ba'dhum li ba'dil adawah. Maka beratlah dilawan Nabi, beratlah difitnah Nabi, sehingga awaknya berencana untuk poh Nabi tetapi menghalang. Gehalang leso, gehalang adalah oleh pamannya Nabi bernama Abu Talib, sehingga mereka berupaya untuk hancurkan Nabi. Si pancara dakwah Nabi Bekli berkembang macam-macam cara. Yang pertama dituduh Nabi. Dituduh Nabi yang pertama adalah ganyan ahli syair, pensyair. Berarti pensyair karena Quran yang gemele Nabi nyan Quran nyan adalah satu susunan lafai yang tidak ada tandingan di atas sisi fasahahnya, di sisi balaghahnya, maknaji susunan katanya, kandungan maknanya, lezat ucapannya, enak didengarnya, tidak ada tandingan oleh siapapun. Radnan cukup jai orang beriman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dah berarti Nabi pensyair. Pensyairnya kan ayat bahasanya. Berarti kan dari Al-Quran. Malah naik tuduh dukun. Naik tuduh bunga. Wa minhum man kana yahsutu raba ala ra'sihi wa ja'alu dama ala babihi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada mereka yang diru tanah, yang iple tanah di atas Nabi ketika Nabi tengah sujud. Ketika Nabi tengah sujud, ijak iru tanah di atas Nabi. Yang diru darah, diru kotoran bak pintu Nabi ketika Nabi kena tubiak sembayang bantah pintu ru kotoran-kotoran yang diilahnya oleh kafir Quraisy. Malah yang lebih berat lom
wa wati'a Uqbah bin Abi Mu'id ala raqabati syarifah wa huwa sajidal Ka'bah hatta gadat ainahu tabruzani wa khanaquhu khanakan syadidan. Malah bernama Uqbah bin Abi Mu'id, dia itu menginjak di gilak takwa Nabi. Nabi tengah sujud di Kaabah. So, Uqbah bin Mu'id. Uqbah bin Mu'id yang Nabi tengah sujud di Kaabah, digila takwa, digila hulai hatta kadat ainahu tabruzani, hingga dua matanya hampir tusut ulua. Rab tusut ulua dua mata Nabi ketika digila oleh Uqbah bin Abi Mu'id yang Nabi sedang sujud di Kaabah. Menan perjuangan Nabi ketika Nabi nemes wa khanaku kan syadida. Nabi nadi tidak ditarik bak takwa, dihila-hila ukuran melanggang ijanyan bak takwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nadi sinan Abu Bakar hantruk etikatnya lom ukuran yaitu fajazabu ra'sahu walihiyatahu hatta sakata aksaru sya'arihi, sehingga itare ule dihila-hila janggut Nabi hatta sakata aksu sya'arih, sampai duruh kebanyakan janggut Nabi. Coba dibayangkan, janggut Nabi duruh, dimat, dihila. Sohila adalah bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Maka bedah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ataqtuluna rajulun ayyaqula rabbi Allah. Apakah kamu mau bunuh seseorang yang dia berkata Tuhannya Allah? Bukan nak bunuh dia. Wadafa'anhu Uqbah bin Abi Mu'id, maka gesinta, gelawan, gedafa, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id muno, sehingga Uqbah itu tidak berani lagi. So yang selamatkan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nyan lagenyan perjuangan Nabi pada awal Islam. Lagenyan perjuangan Nabi ketika Nabi mendakwah. Kan sekedar gema senang-senang. Kamu senang, tapi dakwah Nabi lagi yang dihina. Dakwah Nabi lagi yang ditantang. Maka karenanya aku coba tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Baik bacut na tantangan kada piu, baik bacut dikun legok kada piu. Uronyo tak pakat orang bak sembahyang. Tanyo yang pakat orang pakat kadang dibi gaji, orang yang pakat dipuja macam-macam. Bacut mantang dikun ka tanyo je kehalangan. Jangan demikian. Nabi dalam berdakwah membawa agama cukup berat, sampai dia ada perjuangan Nabi yang ke sehingga Islam terus penuh wajah. Islam terus penuh wajah. Maka mudah-mudahan Islam yang terus wajah yang kagemel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus penuh. Dia doakan pada Allah berkekal berabadi di kampung danyo. Amin ya rabbal alamin. Islam jangan diragukan, Islam akan kekal sampai hari kiamat. Itu jaminan Allah. Jaminan Allah. Allah yang menurunkan Quran. Allah yang menurunkan Islam. Allah yang menjagakan Islam. Sampai hari kiamat Islam kekal. Kalau tidak kekal, tidak mungkin nantinya hari kiamat turun Nabi Isa. Siapa nantinya yang jadi sahabat Isa? Siapa nantinya jadi pengikut Mahdi? Imam Mahdi siapa? Pasti kekal. Yang tak harapkan bak getanyo pun berkekal, baik hanya kekal tempat lain. Yang meragukan Islam bak ate tanyo tetap Tuhan. Islam di muka bumi pasti tetap. Cuma lam ate tanyo tetap.
Di kampung tanya tetap nyo getanyo andai kata lahir Imam Mahdi, tanyonyo belah saw. Andai kata lahir Nabi Isa, tanyonyo belah saw. Nyo ino ke yang tak menua sabe, yang tayo tanyo, semoga tanyo berbaik roh dalam belah lawan Imam Mahdi, berbaik roh dalam lawan Nabi Isa. Tapi tanyo bersama Imam Mahdi dan bersama Nabi Isa alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammadin. Sallu ala Nabi Muhammadin. Sallu ala Nabi Muhammadin. Mudah-mudahan yang menteng semoga saja diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.